Jadi kita akan melakukan pembahasan untuk latihan soal diferensial dan integral. Ini yang pertama, suatu perusahaan farmasi memproduksi X unit obat dengan biaya 4X kuadrat dikurang 8X plus 24 dalam satuan ribu rupiah untuk setiap unitnya. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga 40.000 per unit, maka keuntungan maksimum yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Nah, berarti kita biaya per unitnya tadi, biaya produksinya ini ya. Biaya produksi X unit, misalnya kita kasih tanda huruf B aja ya, BX, biaya produksi itu 4X kuadrat dikurang 8X plus 24. Kemudian setiap unit biaya produksi X unit, berarti ini kan biaya produksinya. Nah, unitnya yang diproduksi itu sebanyak X, maka kita kalikan X. Berarti 4X pangkat 3 ini ya ke sini dikurang 8X kuadrat ditambah 24X. Nah, itu adalah hasil biaya produksi dalam ribu rupiah, dalam ribu rupiah. Kemudian penjualannya, ini harga jualnya, kita kan juga harus tahu berapa harga jualnya. Misalnya J, persamaan J ya, harga jualnya itu tadi 40.000 setiap unit, berarti 40 unitnya ada sebanyak X. Kenapa bukan 40.000? Karena satuannya dalam ribu rupiah. Maka kita nggak perlu menuliskan 40.000, kita menuliskan 40 saja. Nah, berarti kalau kita mau cari berapa keuntungannya, berarti untung itu sama dengan biaya penjualan, ya berarti JX dikurang biaya produksi. Nah, maka persamaannya kita kurangi. 4X pangkat 3 dikurang 8X kuadrat ditambah 24X. Ini untuk persamaan penjualan. Ini persamaan biaya produksi. Penjualannya di sini aja ya. 40X dikurang, nah itu ya. Berarti keuntungan, persamaan dari keuntungannya adalah 40X dikurang 4X pangkat 3 ya ditambah 8X kuadrat dikurang 24X. Nah, ini kita cari yang sama ya. Ini 4X pangkat 3 nya cuma 1, jadi min 4X pangkat 3 kemudian plus 8X kuadrat. Nah, X, variabel X itu ada yang 40 sama yang 24. 40 kurang 24 berarti plus 16X. Nah, itu adalah persamaan dari keuntungan. Nah, maka ketika kita mau keuntungan kita itu maksimal, ya, keuntungannya maksimal, maka nilai U aksen itu nilainya harus sama dengan 0 atau turunan dari persamaan itu bernilai 0. Maka kita cari dulu U aksennya. U aksennya berarti 3-nya pindah ke depan ya, berarti min 12X pangkat 2 ditambah 16X ditambah 16. Hasilnya sama dengan 0. Berarti nilainya sama dengan 0.
maka kita bisa cari berapa nilai X-nya. Nah, ini kan masih bisa diperkecil ya. Jadi ini bisa kita perkecil. Kita bagi min 4. Kita bagi min 4 berarti 3x kuadrat dikurang 4x dikurang 16 sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa cari berapa pemfaktorannya. Ya. 3x, di sini x karena di sini 16 sama 4. Maaf. Ini belum dibagi 4 ya, lupa. Bagi 4, maka di sini 2, di sini 2. Ya, karena min sama min berarti ada yang plus, ada yang min. Ya. Nah, kalau seperti ini kan berarti di sini x-nya kan sama dengan min 2/3. Atau X-nya sama dengan 2. Ya. Nah, berapa keuntungan maksimalnya? Gimana kita tulisnya ya? Sini aja kali. Keuntungan maksimalnya kita pakai persamaan dari U. U sama dengan tadi min 4x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat ditambah 16x. Aduh, maaf ya, ini mepet banget, tempatnya kecil. Ya, 16x. Nah, kita masukkan tuh angkanya. Tadi kan kita dapatkan bahwa x-nya sama dengan 2 kan? Berarti nilai U-nya min 4 2 pangkat 3 ditambah 8 2 pangkat 2 ditambah 16 kali 2. Berarti 2 pangkat 3 8 kali 4 min 32 ditambah 4 kali 8 32 ditambah 32. Hasilnya adalah hasilnya adalah 32. Berarti keuntungan mereka adalah 32. Dalam satuan apa? Dalam satuan ribu rupiah. Berarti keuntungannya adalah 32.000 rupiah. Selanjutnya untuk nomor yang kedua. Untuk nomor yang kedua ini kita mencari posisi partikel. Oke, ini soal yang kedua. Posisi partikel ditunjukkan oleh persamaan. Ini dimana T-nya dalam detik dan S-nya dalam meter. Tentukan rumus fungsi kecepatan dalam T. Nah, ini kan posisi yang diketahui kan posisi partikel. Tadi kan di pertemuan sebelumnya kan sudah Ibu jelaskan dia S, V, A. Ya. Nah, kalau kita taunya S, kita mau rubah ke fungsi kecepatan, V berarti kan turun. Kalau turun berarti kita pakainya diferensial. Ya, maka ini soal yang A, ST sama dengan T kuadrat dikurang 2T plus 5 itu kita turunkan. Jadi kalau kita mau cari fungsi kecepatan, itu adalah turunan dari fungsi S, ya, turunan dari fungsi S terhadap fungsi T. Berarti VT sama dengan, kalau turunan berarti ininya maju ke depan ya. Berarti 2T pangkatnya min 1, 2T pangkat 1 dikurang, ini T-nya pangkat 1 maju ke depan berarti 2T pangkat 1 kurang 1 pangkat 0, berarti sisanya 2. Nah, jadi T-nya nggak usah ditulis. 5 konstanta kalau diturunkan nilainya 0, berarti persamaan kecepatannya adalah Vt sama dengan 2T pangkat 1 atau 2T dikurang 2. Kemudian yang ditanya yang B,
berapakah kecepatan saat T sama dengan 3? Tadi kan persamaannya Vt itu adalah 2T min 2. Berarti kalau dengan kecepatan 3, berarti persamaan V-nya pada waktu 3 second. Berarti 2 kali 3 dikurang 2. 2 kali 3, 6, kurang 2, sama dengan 4 meter per second. Ya, karena S-nya dalam meter, T-nya dalam detik atau second. Kemudian yang C, pada detik keberapakah partikelnya berhenti? Kalau partikelnya berhenti, itu berarti kecepatannya sama dengan 0. Itu dia berhenti. Maka kalau tadi persamaannya Vt sama dengan 2T min 2, dan pada saat dia berhenti berarti nilai V-nya sama dengan 0, berarti 2T min 2. Maka 2T sama dengan 2. Berarti T-nya sama dengan 1. Maka benda tersebut akan berhenti ketika waktu menunjukkan 1 detik. Nah, itu soal nomor 2. Sekarang soal nomor 3. Fungsi kecepatan sebuah partikel ditunjukkan oleh persamaan. Berarti percepatan. Tadi urutannya apa? S, V, A. Berarti kita punya fungsi percepatan, yang ditanya apa? Tentukan fungsi kecepatan. Berarti dia naik ke atas. Kalau dia naik ke atas berarti kita pakainya integral. Ya. Nah, ini persamaannya AT sama dengan 8T min 2. Ya, untuk mencari Vt itu integral dari AT, persamaan AT. Ya, berarti integral dari 8T min 2. Berarti 8T min 2, T-nya pangkat 1 ya, berarti 8 per 1 plus 1, T1 plus 1 dikurang 2T pangkat 0 ya, karena tidak ada T-nya, T-nya pangkat 0, 0 per 1 per 0 plus 1, berarti 4T pangkat 2 dikurang 2T. Jangan lupa plus C ya, karena integral harus plus C. Nah, ini adalah persamaan kecepatannya ya. Tapi belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena nilai C-nya belum ada. Maka kita harus cari dulu nilai C-nya. Gimana cara nyari nilai C-nya? Kita menggunakan ini sebagai variabel yang diketahui. Ya, berarti kita tulis di sini tadi Vt-nya tadi sama dengan 4T kuadrat dikurang 2T plus C. Tadi Vt-nya sama dengan 5. Ya, Vt-nya sama dengan 5 sama dengan 4. T-nya ganti 1 detik. 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 ditambah C. Berarti 5 sama dengan 4 dikurang 2 ditambah C. Berarti 5, 4 kurang 2 kan 2. Berarti dikurang 2 sama dengan C. Berarti C-nya sama dengan 3. Maka persamaan dari fungsi T itu adalah 4T kuadrat dikurang 2T plus 3. Nah, ini persamaan fungsi kecepatannya. Jadi bukan yang ini ya, tapi yang ini. Oke, itu sudah yang A. Berarti pertanyaan yang B, berapa kecepatannya pada saat 3 detik? Berarti T-nya sama dengan 3. Berarti nilai T-nya kita ganti 3. Berarti V3 pada saat 3 detik itu 4. 3 kuadrat dikurang 2 kali 3 ditambah 3. Berarti 9 kali 4 36, langsung aja ya. Dikurang 6 ditambah 3.
Berarti Pi-nya sama dengan 33 cm per second. Ya, karena di sini dia pakainya cm per second. Itu dia jawabannya. Kemudian teman-teman, mohon maaf kemarin itu videonya terputus di pembahasan yang ini ya. Jadi ada bagian yang belum selesai, jadi Ibu jelaskan sekarang saja ya. Jadi tadi fungsi kecepatan sebuah partikel, berarti kita taunya kecepatan tadi apa? S, V, A. Kita punya kecepatan, disuruhnya kemana? Ke jarak. Oh, ke jarak, berarti naik ya. Berarti integral. Ya. Berarti fungsi S terhadap ST itu adalah integral dari fungsi kecepatan. Berarti integral dari 3T kuadrat dikurang 8T. Ya, integral berarti ini turun ke bawah, berarti 3 per 2 plus 1 T2 plus 1 dikurang 8 per 1 plus 1 T1 plus 1. Berarti 3 bagi 3 berarti sama dengan T pangkat 3 dikurang 4T kuadrat, jangan lupa plus C. Ini persamaan ST yang belum selesai. Ya, gimana cara menyelesaikannya? Kita menggunakan ini. S sama dengan 9 cm pada saat T-nya 3 detik. Berarti kita rubah tuh. Ya. Muat enggak ya di sini? Sini aja kali ya. ST-nya tadi nilai S-nya sini aja deh, 9. Ya, T-nya tadi diganti 3 detik, berarti 3 pangkat 3 dikurang 4 kali 3 kuadrat ditambah C. Berarti 9 sama dengan 9 dikurang 36 plus C. Berarti C-nya sama dengan 36. Ya. C-nya sama dengan 36. Kemudian kita sudah dapat C-nya, berarti kita bisa tahu persamaannya itu adalah ST sama dengan T pangkat 3 dikurang 4T kuadrat ditambah 36. Nah, tambah 36. Nah, ini adalah persamaan dari posisi ya atau jarak. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah berapa jaraknya pada saat 1 detik? Berarti kita masukkan T-nya diganti angka 1. Berarti 1 pangkat 3 dikurang 4 kali 1 pangkat 2 ditambah 36. Berarti 1 dikurang 4 ditambah 36. 1 kurang 4 min 3 ya. Plus 36. Min 3 plus 33. Jaraknya dalam sentimeter. Berarti 33 cm. Itu ya teman-teman caranya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.